Yang pertama yang kami bahas yaitu latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Ada 3 alasan yang mendasari bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu terjadinya perang salib yang menyebabkan kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, dan Turki menutup pelabuhan dan membuat bangsa Barat kesulitan mencari rempah-rempah. Yang kedua, keinginan mencari rempah-rempah. Keadaan ini dipersulit karena pelabuhan Konstantinopel telah ditutup, sehingga rempah-rempah sulit dicari dan mahal harganya. Oleh sebab itu, orang-orang Eropa berupaya untuk mencari daerah asal rempah-rempah. Yang ketiga, yaitu adanya faktor pendorong penjelajahan samudra, di antaranya keinginan mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan untuk menyebarkan agama, atau sebutan lainnya gold, glory, and gospel. Kemudian, latar belakang dari Belanda sendiri datang ke Indonesia yaitu karena ditutupnya bandar perdagangan di Sabon dari pedagang Belanda oleh Spanyol yang membuat bangsa Belanda datang ke Indonesia. Kemudian, yang akan kami bahas berikutnya yaitu proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia dan masuknya Belanda ke Indonesia. Proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia yaitu karena adanya revolusi industri yang terjadi di Eropa yang membuat bangsa-bangsa Eropa terdorong untuk melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan mendapat bangsa jajahan. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia secara bersama-sama dengan pedagang pribumi. Akan tetapi, lama-kelamaan para pedagang Eropa berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia dan melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Adapun proses masuk bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama, Belanda mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Banten. Belanda pada saat itu datang dengan membawa 4 kapal dagang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun, Belanda tidak berhasil karena diusir oleh penduduk setempat. Kemudian, pada tahun 1598, Belanda mendarat kembali di Banten di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Kali ini rombongan disambut dengan baik karena mereka bersikap sopan dan hormat kepada penduduk setempat. Pada saat itu, Banten sedang bermusuhan dengan Portugis, dan karena ini Belanda dapat membina kerja dengan Banten di bidang perdagangan. Dan sejak saat itu, Belanda mulai jejaknya dalam sejarah Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah, terutama di wilayah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah VOC menggunakan senjata dimulai pada abad ke-17. Namun, perlawanannya masih dalam wilayah yang sempit dan parsial, serta tak terorganisir seperti penjajah yang memungkinkan bangsa penjajah dapat mengalahkan Indonesia. Perjuangan Indonesia, terutama Pangeran Diponegoro, yang mencetuskan gerakan perang gerilya yang membuat para penjajah tewas dalam jumlah besar. Namun, lama-kelamaan Indonesia sudah tidak menggunakan cara seperti itu. Namun, Indonesia memiliki strategi perlawanan bersifat nasional, diplomasi, dan organisasi. Dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia, yaitu Indonesia mengalami praktek kerja paksa
penyetoran upeti, feodalisme, pengisapan, dan penyerapan hasil pertanian atau hasil bumi Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia mengalami penderitaan, kemiskinan, dan kesengsaraan secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis yang tidak terbayang parahnya. Adapun seorang tokoh yang dapat menginspirasi kelompok kami dari sejarah kolonialisme dan imperialisme ini, yaitu bernama Johan van Oldenbarg Neuvelt. Sebagai pendiri VOC, mengapa kami memilih beliau? Karena beliau mampu mempersatukan para pedagang Belanda yang mengalami persaingan dan permusuhan yang akan malapetaka bagi bangsanya. Namun, buktinya ia mampu mempersatukannya. Walaupun VOC bermaksud buruk pada Indonesia, namun kami mengapresiasi kemampuannya untuk mempersatukan para pedagang Belanda tersebut. Adapun bentuk-bentuk kolonialisme dan imperialisme modern di Indonesia saat ini, contohnya PT Freeport Indonesia. PT tersebut telah mengeksploitasi skala besar tanah Papua, walaupun 51% sahamnya telah dipegang Indonesia. Kemudian, datangnya barang-barang impor dalam jumlah besar menyebabkan barang lokal kalah daya saingnya. Dan yang terakhir, budaya-budaya bangsa barat yang masuk ke Indonesia sangatlah banyak dan dalam berbagai bidang. Namun yang paling kelihatan yaitu dalam bidang musik dan fashion.